Selamat bertemu kembali. Dalam diskusi kita kali ini adalah mengenai aljabar boolean. Aljabar boolean ini dipersiapkan untuk nantinya di dalam kita memprogram yang disebut dengan PLC, Programmable Logic Control. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logika. Variabel diwakili dengan huruf alfabet dan 3 operasi dasar yaitu AND, OR, dan NOT, ya, komplement. Fungsi boolean terdiri dari beberapa variabel biner yang menunjukkan fungsi, tanda sama dengan, dan ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel biner, yaitu konstanta 0 dan 1. Ya. Kemudian juga simbol operasi logika dan tanda kurung. Fungsi boolean umumnya juga bisa dinyatakan dalam bentuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran untuk fungsi boolean adalah daftar semua variasi hubungan antara angka biner 0 dan 1 yang diberikan pada variabel biner, dan daftar yang memperlihatkan nilai fungsi untuk masing-masing bentuk variasi gabungan biner ini. Aljabar boolean mempunyai dua fungsi berbeda yang saling berhubungan. Artinya, aljabar boolean adalah simbol-simbol yang dipakai untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar boolean sangat tepat apabila diaplikasikan dalam komputer. Ya, nanti karena di sini ya kita akan memanfaatkan komputer ya. Ini termasuk juga artificial intelligence ya. Aljabar boolean juga merupakan suatu struktur aljabar yang memenuhi syarat tertentu untuk operasi kerjanya. Dasar operasi logika ya. Dasar operasi logika memberikan aturan yang pasti pada suatu keadaan, sehingga suatu keadaan tidak dapat berada dalam keadaan yang lain secara bersamaan. Ya, mari kita lihat ya, definisi ini bagaimana ya. Dalam logika dikenal aturan sebagai berikut. Ya. Logika ini ya, suatu keadaan tidak dapat berada dalam dua keadaan yang bersamaan. Yaitu kalau keadaannya benar, dia tidak bisa dalam keadaan salah. Ya. Hanya bisa pada keadaan benar dan keadaan salah. Ya. Ini pernyataan ini juga seperti itu ya. Suatu keadaan yang bisa terjadi pada keadaan benar atau salah. Ya benar, salah ya salah. True atau false. Suatu keadaan dikatakan benar bila tidak salah. Ya. Suatu keadaan dalam aljabar boolean ditunjukkan dengan dua konstanta logika yaitu 1 dan 0. Operasi dasar logika dan gerbang logika. Ya, pengertian gerbang atau gate. Ya. Pada gerbang atau gate, satu atau lebih sinyal masukkan dalam rangkaian hanya akan menghasilkan suatu sinyal keluaran. Ya. Pada gerbang disebut rangkaian digital, ya, dua keadaan. Apabila sinyal masukan atau keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah, ya, 1 atau 0. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kerja dari gerbang-gerbang ya, yang dasarnya terdiri dari AND, OR, dan NOT ya. Setiap keluaran gerbang ya, atau gate tergantung sepenuhnya pada sinyal yang diberikan pada jenis masukannya. Ya. Ini harus dihafal ya, dihafalkan. Ya, atau kalau tidak dihafalkan, Anda harus punya daftar. Ya. Bagaimana logika pada gerbang-gerbang yang akan kita diskusikan ya. AND, OR, dan NOT, kemudian gabungan-gabungannya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudah saya siapkan sebuah ini ada gerbang logika AND ya. Di mana ini tabel kebenarannya adalah seperti ini. Ya. Kalau A 0, B 0, maka A dot B sama dengan 0. Kita lihat sekarang ya. Ini 1, karena ini terbuka. Ini kalau terbuka, ini 0, 0, sehingga keluarnya juga 0. Jadi ini ada LED yang menunjukkan kalau dia mengeluarkan logika 1, maka dia akan lampu akan menyala. Ya. Sekarang kita lihat yang variasi kedua. Atas 0, bawah 1.
dia masih 0 di sini. Coba kita toggle ya. Nah, kita lihat bahwa memang 0 ya. 0, 1 jadi 0. Ya, tapi kebenaran yang ketiga, kalau 1 ya, yang di atas ini 1, yang bawah 0, kita nolkan dulu yang bawah, kemudian kita masukkan 1. Nah, kita lihat di sini bahwa 1, 0, tetap 0 di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang A ini ya, kita berikan 1, yang B kita berikan 1. Nah, kita lihat, bikin menjadi 1. Jadi ini logikanya ya, logika 1, 1, jadi 1. Ya, ini adalah simulasi dari tabel dari operasi logika N ya. Jadi gerbang logika N ini ya. Nah, sekarang setelah tadi kita diskusikan gerbang N, sekarang kita akan diskusikan gerbang OR. Ya, ini ya lambangnya gerbang OR. Nah, saya matikan dulu. Nah, kita pelajari dari sini, ini gerbang OR, ini adalah masukan untuk logic 1, kemudian ada seperti biasa dipasang ada LED-nya. Ya. Jadi karena ini dibuka, maka yang masuk dalam ini adalah logika 0, logika 0. Dan ini X-nya atau keluarannya berupa A plus B. Jadi ini A, ini B, keluarannya A plus B. Ya. Mari kita lihat tabel operasi logikanya. Ya. Kalau A sama dengan 0, B kemudian 0, maka A plus B 0. Ya, itu adalah X-nya ya, keluarannya. Ya, mari kita lihat ya ke ininya ya. Nah, kita lihat di toggle ini tidak saya tekan, terjadi terbuka sehingga tidak ada logika 0, tapi logikanya logika 1, tapi logikanya adalah 0, 0. Maka keluarnya adalah 0. LED tidak menyala. Kembali ya, kita ke tabel operasinya. Ya, 0, 0, A plus B atau X-nya keluarannya sama dengan 0. Kemudian kita lihat ini, yang kedua. Kita berikan 0 di A, kemudian 1 di B. Karena ini OR, maka A plus B-nya menjadi 1, atau X keluarnya menjadi 1. Nah, kita lihat. A-nya 0, tidak saya tekan ya. Jadi ini keluarannya X ya, A plus B nanti ya. Ini A, ini B, ini jadi A plus B, karena ini gerbang OR. Ya. Kita berikan 1 pada B. Nah, kita lihat bahwa pada X-nya, ya, pada keluarannya, keluarlah logika 1. Nah, LED-nya lah. Kembali kita lihat ya ke logika ya, tabel kebenarannya ya. 0, 1, keluarnya adalah 1. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, A diberi 1, B diberikan 0, maka A plus B adalah 1. Ya. Jadi B saya matikan dulu. Ya. B mati. Ya. Kemudian tadi harusnya dimasukkan adalah A. A mendapat logika 1, B 0, A1, B0, keluarannya adalah 1. Ya. Kita lihat lagi ke tabel kebenarannya ya. A1, B0, maka A plus B atau keluarannya X sama dengan 1. Yang terakhir, tabel kebenaran untuk operasi logika, gerbang logika OR. A1, B1, maka keluarannya ada 1, adalah 1. Mari kita cek di simulator kita. A1, kemudian B kita kan 1. Nah, keluarannya adalah 1. Ya, jadi LED-nya menyala. Jadi ini adalah untuk gerbang logika ya, OR. Ya, kita lihat ya. 1, 1, keluarannya adalah 1.
Nah, yang kita temui sekarang, yang kita bahas sekarang ini, setelah and dan or, ini adalah gerbang not. Ya. Di sini dituliskan inverse. Ya. Jadi, kalau inputnya A, ini A ya, inputnya di sini, itu sama dengan 0. Nah, dia masuk ini 0, maka dia menjadi 1. Ya, jangan kita membayangkan sebuah switch itu ya, tapi ini adalah sifat dari gerbang not ini ya, inverse. Jadi kalau di sini mati, tidak ada logika 1, maka logikanya 0, maka di sini yang keluarnya adalah logika 1. Ya, kita lihat tabel kebenarannya. Ya, ini ada sudah sifat dari gerbang not. Ya, dibuat seperti itulah. Ya, kalau A-nya 0, maka F-nya ya, itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat, kalau A-nya 1, maka F-nya adalah 0. Itu inverse ya. Nah, kita sekarang coba ke toggle. Masuklah 1. Ya. Begitu dia masuk 1, ini menjadi 0 keluarannya. Ini F-nya keluarnya 0. Ya, LED-nya mati. Sesuai dengan tabel atau operasi logika not. Ya. Jadi kalau 1 A-nya maka F-nya 0. Mari kita lihat. Masuk 1, keluar 0. Kalau kita matikan toggle-nya, masuk 0, keluarnya adalah 1. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah yang disebut dengan gerbang logika NAND, ya, not AND. Ya. Not AND itu artinya kita mempunyai gerbang AND di sini, kemudian kita pasang di depannya sebuah gerbang NOT. Ya. Seperti kita ketahui, sifat dari NOT ini adalah dia akan menginverse. Ya. Jadi kalau keluaran dari gerbang AND ini adalah 1, maka yang keluar di sini adalah 0, logika 0. Kalau di gerbang AND ini logikanya adalah 0, maka yang keluar di sini adalah 1. Ya, mari kita buktikan sekarang. Ya, jadi kita lihat dulu sifat ini jadi 0, ini menjadi 1. Ya. Jadi kalau misalnya ya, AND kita dua-dua kita nyalakan ya, kita toggle. Di AND ini menjadi 1 keluarannya, karena kena not dia menjadi 0. Ya, itu adalah kita lihat ya, masukkan di B-nya kita 0, kita masukkan 0, logika 0, dan A logika 1, maka ini menjadi 0 logikanya. Sedangkan kena not dia menjadi 1. Ya, demikian. Nah, ini dikatakan istimewa karena dari dari gabungan antara N dan not ini, maka kita mempunyai gerbang yang disebut NAND. Sama ya, ini sebenarnya sama ya. Kalau kita lihat pada saat sama-sama terbuka, ini adalah hasilnya ada karena ini NAND ini, maka ya ini adalah sebuah gambar N diberikan di sini lambang bahwa ini adalah NAND. Ini berarti ada di sini ada not-nya. Ya. Nah, kita lihat ya. Setelah kita mati duanya kita nyalakan ya. Dua-duanya kita nyalakan, maka kita lihat hasilnya ada sama. 0 0. Ya. Ini 1 1 0 0. Ya. Baik, kita buka semuanya. Ya, nanti kita akan diskusikan mengenai logika gerbang logika NAND ini. Ya, mari kita lihat tabel kebenarannya dulu. Ya, baik. Ini tabel kebenaran dari logika NAND. Ya, ada masukan A dan masukan B. Ya, ini menjadi A dot B, tapi ini inverse. Ya, jadi kebalikannya, jadi inverse. Inverse dari A dot B. Ya. Nah, baik kita lihat. Kalau A-nya adalah 0, B-nya adalah 0, maka A dot B inverse-nya menjadi 1. Ya. Kita lihat di sini. 0, 0, ya jadi 0 ya, karena tidak ada itu. Ini menjadi 1 karena ada inverse-nya. Ya.
Kita lihat di sini kalau N-nya ya, betul 0, 0 keluar 0, tapi di inverse menjadi 1. Ya. Mari kita lihat tabel kedua ya, baris kedua, logika kedua. Kalau A0, B1, maka A dot B inverse-nya adalah 1. Ya, A-nya kita matikan, B-nya kita nyalakan. Ya, kita lihat sekarang di grafiknya, simulatornya. Ya, jadi A-nya 0, ya, B-nya 1, berarti harus dinyalakan. Maka yang terlihat adalah, yang keluar adalah 1. Ya, kita kembali lagi ke tabel ini ya. A0, B1, maka A dot B inverse-nya menjadi 1. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. A1, B0. Ya, A dot B inverse-nya menjadi 1. Ya, A-nya 1, B-nya 0. Ya, kita lihat. Di sini A1 ya. Jadi mesti 0, kita nyalakan, B-nya 0. Nah, A1, B0, maka yang keluar adalah 1. Nah, kita lihat lagi tabel kebenarannya benar. A1, B0, maka A dot B inverse-nya 1. Ya. Sekarang kita lihat, apabila A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, A dot B inverse-nya adalah 0. Ya. A1, B1. Artinya LED-nya mati. Kita coba. A-nya 0, B-nya 0, maka, oh maaf, 1 ya. A-nya 1, B-nya 1, maka ini di inverse menjadi 0. A1, B1 menjadi 0. Kita lihat di tabelnya. A1, B1, A dot B inverse-nya 0. Ya. Ini adalah untuk gerbang logika NAND. Nah, selanjutnya ini adalah gerbang logika untuk NOR ya. AND OR. Nah, kita lihat di sini ini OR ya, gerbang logika OR ya, di seri dengan ya bukan di seri, istilahnya masukannya menjadi keluarannya menjadi masukan dari NOT-nya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita sudah tahu sifat dari OR ini ya. Kemudian keluarannya sama dengan yang tadi ya, yang N9 ya tadi, dia di inverse oleh NOT ini. Ya. Nah, ini adalah dua buah gerbang ya. Kemudian dia disederhanakan menjadi suatu gerbang logika yang disebut NOR. Ya, OR and NOT. Jadi NOR. Jadi satu gerbang logika. Marilah kita lihat tabel kebenaran ya. Kalau A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi A plus B, ya A plus B itu sebenarnya OR ya. Terus di inverse ya menjadi 1. Jadi A-nya 0, B-nya 0, A plus B inverse-nya menjadi 1. Kita lihat ya, kita buktikan sekarang. Nah, ini posisinya 0, 0, keluarannya 1. Nah, setelah menjadi 0, 0, ya, ini juga 0, keluarannya menjadi 1. Ya. Jadi, kita lihat sesuai dengan tabel kebenarannya. Ya, kita lihat lagi 0, 0, 1. Tabel kebenaran kedua. A-nya 0, B-nya 1, maka A plus B inverse-nya adalah 0. Ya, A-nya kita buat 0 ya, B-nya kita buat 1. Nah, mari kita lihat ke simulatornya lagi. B-nya kita masukkan 1. Ya, B-nya kita masukkan 1. Jadi B1, A0, B1, A0. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya dia menjadi 1. Tapi karena di inverse, dia menjadi 0. Balik lagi kita ke tabel ini ya, kebenarannya. Ya, 0, 1, sama dengan 0. Benar ya. Yang ketiga, kalau A-nya 1, B-nya 0, maka A plus B inverse-nya juga 0. Ya, A1, B-nya 0. Ya, kita kembali ke simulator. Jadi kalau A-nya 1, B-nya 0, ini juga 0. Nah,
Oke, sekarang kita matikan B-nya dulu, ya, karena B-nya harus 0 dan A-nya 1. Nah, 0 ya. Ini yang belum disederhanakan ya, A0, B1 sama. Ya, hasilnya adalah 0. Ya. Jadi kita lihat perbedaannya antara OR dengan NOT ya, menjadi 0. Kemudian tabel yang keempat. Kita lihat tabel kebenaran keempat. A-nya 1, B-nya 1. Ya. A plus B inversnya 0. Oh, benar ya? Kita cek. Ya. Mari kita lihat sekarang. A-nya 1, B-nya 1. 0. Ya. Nah, kita lihat bagaimana terjadi nolnya. Ya, 0. Nah, sebenarnya NOR ini menghasilkan 1, tapi karena adanya OR ini adalah 1, keluarannya menjadi di NOT ini menjadi inverse jadi 0. Ya. Demikian untuk gerbang logika NOR. Selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah yang disebut dengan gerbang logika XOR. XOR, ya. Kita lihat, ini saya lepas dulu. Ya. Kita lihat tabel kebenarannya dulu. Kalau A-nya adalah 0, B-nya 0, maka A plus B-nya adalah 0. Jadi logika di A 0, logika di B 0, A plus B-nya 0. Nah, kita lihat sekarang gerbangnya, simulatornya. A-nya 0, ya, B-nya 0. Ini gerbang XOR ya. Nah, ini LED-nya seperti tadi. Nah, kita kembali lagi ke tabel kebenarannya. Kalau A-nya 0, ya, logikanya 0, B-nya 1, maka A plus B-nya 1. Ya, ini untuk XOR ya. Kalau kita lihat sekarang simulatornya. A-nya 0, B-nya 1. Nah, maka ini menjadi 1. Ya, A0, B1 ini menjadi 1. Itu gerbang XOR. Ya. Nah, kita lihat sekarang ke tabel kebenaran yang ketiga. Kalau A adalah 1, B adalah 0, maka A plus B-nya sama dengan 1. Kita buat ya, A sama dengan 1, B-nya 0. Ya, B matikan dulu, kita masukkan A1. Ya. Tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka A plus B-nya di sini menjadi 1. Ya, kita lihat tabel kebenarannya, benar enggak itu ya? Nah, ini dia. Ya. A1, B-nya 0, maka A plus B-nya sama dengan 1. Nah, yang terakhir, A1, B1, keluarannya A plus B-nya sama dengan 0. Kita lihat tabel kebenarannya. A sudah 1, B-nya kita buat 1. Nah, ternyata keluarnya di sini ada 0. Benar ya, seperti sifat dari XOR ini. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika XNOR. Ya. Kita lihat dulu tabel kebenarannya. Ya. Operasi XNOR. Jadi ini dari XOR, ya, XOR diberikan inverse ya, diberikan not ya di depannya. Kita lihat simulatornya. Ya. Ini kita lihat di sini ini XOR ya, kemudian kita berikan not ya sehingga menjadi XNOR. Ya, jadi logikanya adalah jadi kalau ini ini adalah asal dari XNOR-nya ya, kemudian sekarang XNOR aslinya seperti ini ya. Ada XOR tapi ini menjadi suatu gerbang logika NOT ya, jadi bukan gabungan, setelah digabungkan menjadi satu ya, ada suatu gerbang logika yang bernama XNOR ya. Jadi atas dan bawah ini sama, tapi ini kerjanya adalah XOR diberi NOT. Nah, ini langsung XNOR. Ya. Baik, kita lihat tabel operasinya. Ini ada A.
A-nya 0, B-nya 0, maka A dot B inverse-nya adalah 1. A0, B0, A dot B inverse-nya adalah 1. Kita lihat. Kita lihat di simulatornya, A-nya 0, B-nya 0, ya. Kemudian karena ada notnya inverse, dia menjadi 1 di sini. Nah, itu sesuai dengan logika untuk XNOR-nya. Ya. Jadi logika 0, 0, kemudian di sini logiknya menjadi menjadi 1. Ya. Kemudian kita lihat tabel yang kedua. A-nya 0, B1, A dot B inverse-nya 0. Ya. A 0. Ya, A-nya 0. Kita lihat ke simulatornya. A-nya 0, B-nya 1. Ya. 0 di sini. Kita lihat yang bawah yang sudah jadi XNOR. A-nya 0, B-nya 1. Sama hasilnya dengan yang di atas ya. Baik, sekarang kita lihat yang ketiga. A1, B0. A dot B inverse-nya juga 0. Ya. Kita perhatikan dulu B, karena B-nya 0. Ya. A-nya 1. Jadi A1 untuk XOR-nya ini, B-nya 0. Keluarannya adalah A dot B inverse-nya adalah 0. Yang atas, kita coba juga sama ya. B-nya 0, ini B-nya 0 karena terputus. A-nya kita berikan 1. Dia akhirnya keluarannya di XOR-nya adalah 1, tapi di inverse menjadi 0. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenaran yang terakhir. A1, B1, maka A dot B inverse, ya, keluarannya menjadi 1. Jadi kita lihat di simulatornya, A-nya 1, B-nya 1. Ya, kita lihat bahwa ini menjadi A dot B inverse-nya menjadi 1. Itu pula juga ini, ya, sama atas dengan yang bawah. Jadi ini adalah XNOR, tapi ini adalah gabungan antara XOR dan NOT. Ya, setelah kita tadi melihat ya, tentang gerbang logika tadi ya, AND, OR, NOT, ya, kemudian ada NAND ya, N-nya juga NOT ya, OR-nya juga NOT ya, dan beberapa gabungan ya. Mari kita lanjutkan beberapa dalil-dalil Boolean ya, di mana X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Ya, bisa kita lihat tadi ya, pada gerbang N ya, 0.0 itu sama dengan 0. Jadi masukannya 0 dan 0, keluarannya pasti 0. Itu untuk N ya. Dan ini berlaku untuk semua gerbang-gerbang yang kita sudah kenal ya. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tolong direview kembali kalau perlu, rewind video ini dilihat ya. Bagaimana ini ya? Ini bagaimana aturan-aturan ini berlaku untuk gerbang-gerbang tersebut ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1.1 sama dengan 1. Ya. 1.0 sama dengan 0.1 atau sama dengan 0. 1 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 0. Ya. Jadi semua ini, ya, kalau kita sudah fasih kita akan tahu. Tetapi saya berharap bahwa kalau Anda tidak hafal, ya, letakkan catatan di sebelah Anda ya, sehingga di dalam nanti merancang sebuah PLC tidak ada kesalahan pengertian logika. Ya. Teorema Boolean. Ya, pada umum ada hukum komutatif A plus B itu sama dengan B plus A. Ya, A dot B sama dengan B dot A. Ya, mungkin kalau secara aljabar yang itu ya, umum kita dengar ini ya benar sama gitu ya. Tapi ini ada maksudnya, ada artinya. Ada hukum asosiatif ya. A ditambah B ya, dalam kurung tambah C sama dengan A ditambah B plus C kurung dalam kurung. Ya. A dot B dalam kurung dot C itu sama dengan A dot B dot C dalam kurung. Ya. Jadi A dot B dot C. Hukum distributif. Ya, A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C.
Ya. A ditambah B dot C itu sama dengan, kalau kita kalikan ya, A tambah B dot A ditambah C. Ya, ini ada artinya semua. Ya, nanti kita lihat dalam contoh-contoh yang akan dikembangkan. A negation ya, A aksen ya, di dalam kurung itu sama dengan A aksen ya, di luar kurung. A aksen sama dengan A negation ya. Jadi ini menolak bahwa ini ada aksen, maka ya menjadi A. Ya. Kemudian hukum absorpsi. Ya, sekali lagi catatan ini diletakkan di samping Anda pada waktu memerlukan PLC kalau Anda belum hafal. Hukum absorpsi. Ya. A ditambah A dot B sama dengan A. A dot A tambah B sama dengan A. Ya, coba ini di review dengan yang di atas ini, ya, sehingga Anda bisa menerima logika ya, mungkin agak berbeda dengan logika aljabar biasanya. Ya. Keenam, hukum identitas. Ya. A tambah A sama dengan A. A dot A sama dengan A. Ya. Kemudian 0 ditambah A sama dengan A. Ya. Kemudian itu sama dengan, kalau kita lihat kalau ini 0, kalau logika kita ganti 1, kalau 0 ini kita ganti 1, 1 dot A sama dengan A. Jadi ini dot, ini plus ya. 1 plus A sama dengan 1. Kalau 0, ini dot. Ya, 0 dot A sama dengan 0. Ya, ini 1, ini 0. A negation atau aksen ditambah A sama dengan 1. A aksen dot A sama dengan 0. Ya, ini semua hukum identitas. A ditambah aksen dot B sama dengan A plus B. Ya. A dot A plus B sama dengan A dot B. Ya, jadi ini nanti akan kita pegang. Ya, kalau kita sudah terapkan di gerbang-gerbang, kita akan jauh lebih paham saya kira. Ya, ada lagi demo organs ya. A ditambah B dalam kurung aksen atau negation itu sama dengan A aksen dot B aksen. A dot B dalam kurung aksen itu sama dengan aksen ditambah B aksen. Nah, itu adalah teorema Boolean yang harus kita pegang ya. Sebagai contoh, ini ada suatu pernyataan A ditambah A dot B aksen ditambah aksen dot B sama dengan A. Ya, ini penyelesaiannya ya. A dot, ya kita lihat ini, kita gabungkan ya yang ini ya. Kita lihat A-nya kita keluarkan, ya kita muncullah 1 plus B dot B aksen. A-nya kita keluarkan, ya, jadi dot 1 plus B aksen. Ya, kita lihat ya bahwa ini adalah dot yang dipakai kalau kita keluarkan seperti ini. Ya, ini tetap ya aksen dot B. Nah, kemudian A ditambah 1 ya, ditambah aksen B ya. Karena kenapa ini A sama dengan dot 1, karena 1 plus B aksen, coba dilihat teorema di atas itu sama dengan 1. Ya, sehingga ini sama dengan 1 menjadi A dot 1 ditambah A aksen dot B. Ya, A aksen dot B. Ya. Nah, A dot 1 itu sama dengan A ya, ditambah aksen dot B. Ya. Nah, kita lihat lagi sehingga ini semuanya menjadi A ditambah B. Ya. Kenapa? Ya, kita lihat aksennya ini, A aksennya itu sama dengan 1 ya. 1 dot B sama dengan B. Ya, ini salah satu penyelesaiannya. Salah satu penyelesaian. Pada waktu Anda melihat ini, mengerjakan ini, contoh ini, coba Anda review ke halaman sebelumnya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengan contoh ini. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah ini ada sebuah rangkaian ya. Ini adalah gerbang N, ini adalah not, ya, ini adalah gerbang N lagi. Nah, kita lihat A ya, gerbang N ini ya, ini kan ada bagian akhirnya. Gerbang N ini ya akan mendapatkan masukan kaki yang pertama dan masukan dari gerbang N yang ini. Kita lihat gerbang N A B, ini N ya, jadi A dot B. Gerbang N A dot B. Karena ada not, maka dia dibuat aksen, ya, negation.
masuklah dia di sini negation A dot B. Nah, sekali lagi ini gerbang N, ya sama dengan ini. Ini adalah masukan yang pertama dan masukan yang kedua adalah B. Ya, karena dia N, ini menjadi tetap dot. A dot B aksen dot B. Ya. Nah, sekarang mulailah kita mencari penyederhanaannya. Ini sudah pasti keluarannya adalah seperti ini, ya. Seperti ini. Pasti seperti ini kalau bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita mulai menguraikannya ya. A, ya, kalau A dot B aksen itu kalau kita aksennya kita masukkan itu menjadi A aksen plus B aksen, negation plus negation. Ya, dotnya berubah kalau ini kita masukkan dalam kurung. Ini tetap dot B. Nah, sekarang kita kalikan A aksen B, ya, dot ditambah B aksen dot B. B aksen dot B. Ya, dari kurung ini kita hilangkan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat B aksen dot B itu 0. Ya, coba direview lagi ya ke tampilan-tampilan atau presentasi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ya. A aksen B, ya, karena ini 0, itu menjadi X menjadi A aksen B, sama dengan ini. Ya, X sama dengan A aksen B. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di sini, A aksen B. A-nya dibuat aksen, ya kita sederhanakan menjadi sini, kita buat di sini ya. Yang A tadi masukkan, jadi kita aksennya, notnya kita pasang di sini. Sehingga ini menjadi negation, A aksen B, kemudian ini masukannya B. Ya. Sehingga hanya kita butuhkan satu gerbang N, dan notnya kita sudah punya. Ya. Jadi ini hasilnya sama. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Ya, satu contoh sederhana untuk penyederhanaan sebuah sebuah rangkaian logika ya. Nah, umumnya ini menjadi seperti ini karena ada aturan-aturan ya, sehingga menjadi seperti ini, tapi dengan aljabar boolean bisa kita sederhanakan sehingga rangkaian PLC kita menjadi lebih sederhana.